Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk narasumber juga selamat malam. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. kami semua ini dari mahasiswa Universitas Indarmasa PGRI, jurusannya Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media sosial, kami bertujuan untuk mewawancara narasumber terkait ya untuk menjadi materi sih. Jadi isi materi dalam tugas kami ini. Oke, kiranya bisa diperkenalkan dirinya narasumber siapa namanya ya. Saya sendiri, Silakan. saya sendiri Ibnu Adam Febrian selaku content creator yang membuat akun Leven ID. Saya juga sedang menjalankan kuliah desain komunikasi visual yang sudah berjalan 7 semester. Oke, jadi kita sebenarnya sama-sama aja ya ini ya, masih seangkatan juga ya harusnya. Iya. Oke, berarti kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Yang pertama sih gimana sih proses awal Mas Adam nih dalam memilih tema konten? Dan biasanya tuh inspirasinya dari mana gitu pemilihan temanya buat konten Instagramnya? Kalau dari konten Instagram, awalnya tuh terinspirasi dari akun fanspage anime juga ya. Jadi awalnya iseng-iseng aja lihat perkembangannya gitu. Dulu kan waktu tahun 2015-2016 tuh masih sedikit. Jadi ya terinspirasi lah buat konten seperti itu juga. Untuk konten awalnya itu seperti membagikan fakta-fakta terkait serial anime. Berarti terinspirasi dari awal fanspage lain ya. Jadi Iya, terpacu untuk bikin juga. iya, kurang lebih seperti itu. Oh, bagus ya. Nah, selanjutnya sih kira-kira tema yang Mas Adam pilih itu berdasarkan emang lagi trennya saat itu atau emang kesenangan pribadi juga? Eh, Kalau lagi tren sih bisa bisa aja sih. Emang lagi banyak juga peminatnya. Eh, Habis itu juga kesenangan pribadi juga sih, soalnya waktu itu lagi senang-senangnya nonton kan ya, nonton anime, baca manga gitu. Ini pas ya dari kesenangan pribadi terus emang lagi trennya fans anime gitu. Ya berarti terinspirasi juga, senang juga gitu ya. Karena Iya, emang tontonan juga. Oke. hobi juga sih. Hobi. Oh, Sama kita berarti hobinya ya. ya mirip-mirip lah ya. Terus selanjutnya bagaimana caranya Mas Adam menilai dan faktor apa yang penting gitu dalam memilih tema konten untuk Instagram Masnya gitu? Kalau dari konten, eh kontennya itu sih kurang lebih buat yang masih anget ya, kayak anime yang masih ongoing gitu, atau enggak emang animenya itu eh fansnya itu atau fandomnya itu udah banyak gitu, udah seperti anime Naruto atau One Piece gitu, yang kalau dibahas tuh ada aja gitu yang respon atau ada aja yang nyangkut, soalnya udah banyak kan favoritnya di apa penonton-penonton yang lain gitu. Berarti kayak yang fandom-fandomnya gede atau komunitasnya gede gitu ya. Ya, itu Kayak sekarang gampang buat, Chainsaw Man ya, gitu-gitu ya. buat nyari ininya gampang, like sama Ngehook, engagementnya gampang. ngehook ya. Oke. Tapi ya, kalau keviralan anime masuk gak ke pemilihan konten kayak yang lagi viral nih animenya apa? Oh iya, itu masuk banget, buat viral tuh cepet kalau misalkan anime baru gitu, apalagi lagi naik daun ya, kita ngebahas apalagi Ya. yang
belum banyak orang tahu kita bahas gitu, kayak eh, fakta menariknya atau fun fact-nya gitu kan, atau misalkan spoiler-spoilernya. Tapi buat spoiler itu nggak semua orang suka sih, jadi kadang ada pro kontranya. Hati-hati aja mungkin dalam spoiler gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan keempat. Eh, menurut Mas, kira-kira siapa audiens utama dari konten yang dibuat gitu? Dan kenapa memilih target audiens tersebut? Kalau audiens utamanya sih sebagai yang hobinya sama ya, pencinta eh, dunia seputar anime gitulah atau di Jepangan. Jadi orang yang mungkin eh sehari-harinya tuh kalau nggak nonton anime atau nggak mencari apa, cari-cari budaya Jepang itu yang mereka sukai, seperti itu sih. Oh, ya berarti masih relate aja gitu ya sama kesenangan Masnya juga. Ya Nggak betul. coba nyari yang bener-bener common gitu atau emang nggak ngikutin? Ya kayak di luar Eh, gitu untuk nge-reach nge-reach di luar audiens dari yang sehobi gitu. untuk itu sih ngikut ngikut alur aja sih ya, kita buatnya apa ya terserah audiensnya gitu yang memilih, jadi nggak terlalu memfokuskan ke satu audiens. Berarti emang balik lagi ke tadi ya, ngikutin konten yang lagi emang naik daun atau viral gitu ya. Iya, kalau Tentang kontennya lagi naik berarti audiensnya tuh lebih ke ya penonton atau penikmatnya itu, apa, serial-serial anime tersebut. yang penting Jepangan gitu lah ya. Kayak misalnya berita tentang Jepang gitu-gitu. Berarti ada. Ya, iya betul. Oke. Pertanyaannya sebenarnya pengulangan doang. Kita skip aja ke bagaimana sih Mas Adam menggambarkan profil audiens lain dari mungkin kesenangan pribadinya gitu dengan nonton anime. Misalkan apakah menggenderkan atau mengdemografis jadi usia, gaya konsumsi gitu-gitu. Atau emang ya udah kesenangan pribadinya terhadap Jepangan. Tadi apa, profile audiens ya? Ya, profil Ya, audiensnya yang bukan sekedar kesenangannya doang gitu, apakah kayak sampai ke tahap itu? daerahnya atau umurnya gitu-gitu. Kalau Kayak kalau dilihat dari data di ini, data data yang udah ada aja di akun ya. Jadi kalau dilihat oke, tuh biasanya Oh iya. paling banyak itu umur 18 sampai 25 sih dominannya. Oh, Dominannya 18 tahun sampai 25 tahun itu itu data tahun 2020-an, 2020-an awal waktu dilihat. oke. Jadi Berarti pas umurnya itu banget. 18 sampai 25 tahun biasanya, perbandingan buat gendernya itu, buat pria itu kalau nggak salah sekitar 60%, sisanya baru itu. Wanita. Ah, iya wanita. emang udah dirincin banget ya bahkan sampai ke umur-umurnya gitu. Iya. Bahkan kalau daerahnya juga ada sih, daerahnya kalau di daerahnya ya kurang lebih Jakarta sih, Jakarta, Jabodetabek lah, Jakarta, Yang paling banyak Bekasi, Jabodetabek. Bogor. Pulau Jawa lah ya. Pulau Jawa kan penuh banget tuh. Sebagian ada sih nyempil ya, tetangga lah kayak Malaysia ada juga, cuman Malaysia. di bawah 5% paling. Oke. Oke, selanjutnya strategi Mas Adam dalam menentukan format konten itu gimana? Misalkan apakah akan video pendek semua atau video panjang yang isinya ulasan, news update, fun fact gitu-gitu, gimana strategi Mas? Kalau buat video sih lebih ke ini ya, klip-klip gitu ya. Jadi kayak kita ngambil klip dari anime tersebut yang mungkin menarik buat
dibikin cutscene-nya gitu kan. Jadi kayak klip kalau kalau dulu kan cuman Instagram itu 1 menit, jadi 1 menit lah kita klip dari potongan video anime itu yang mungkin bakal apa sih respon dari komentarnya tuh bakal rame gitu. Kira-kira yang mereka suka itu seperti apa gitu. Ya mungkin ada bagian animenya tuh ya bisa jadi kayak anime tren gitu kan baru keluar tuh, nggak semuanya langsung nonton gitu. Kita klip aja bagian bagian yang seru tersebut Ya. buat mungkin memancing orang-orang tersebut kan buat nonton animenya gitu. Berarti kalau misalkan news update kayak tentang Jepangan gitu, nyari yang emang lagi itu juga. Di akunnya juga ngupload news update kan? Ya betul. Berita tentang Jepang. Ya. Berarti Ya, ngikutin tentang berita Jepang gitu juga. nggak semua sih, cuman ya sebagian sih, nggak semuanya diberitain. Soalnya Oke. kadang ada juga yang eh, berita yang udah banyak lah gitu ya, apa namanya, yang nguploadnya, jadi Bahas ya. nggak bahas lagi itu. Oh, berarti ya memang yang eksklusif lah ya nyarinya lah. Ya betul. Biar orang lebih tahu lagi dari akun yang itu. Oke. Oke, berarti kan Mas Adam ini merintis akunnya udah lama banget ya, sampai sekarang. Sekarang udah banyak akun fans page gitu, tapi gimana sih cara Mas membangun storytelling dalam setiap konten Jepangan biar supaya tetap menarik tuh dan mudah diikuti sama target audiens? Kalau buat itu sih lebih ke ini aja sih ya, lebih ke daya tarik fanspage-nya itu kayak misalkan dulu kan ada, kalau dulu tuh terkhusus gitu kayak fanspage anime, misalkan dulu ada anime station gitu, dia khusus buat fakta-fakta anime gitu semuanya. Ada juga eh, bagian buat apa sih namanya, berita-berita terus kata-kata anime tuh udah ada masing-masing tuh apa namanya, kayak akun-akun besarnya udah ada yang megang gitu. Nah, buat akun-akun kecil baru mulai ini biasanya dia tuh bikin konten mereka sendiri yang menarik. Kalau di live anime gitu eh selagi bikin konten fakta, berita, terus klip video, dulu juga sempet yang bikin naik itu bikin ini apa sih namanya, kontes voting lah, voting karakter anime. Jadi Oh, itu jadi kan yang bikin orang banyak komen ya, kayak bikin ya, banyak orang komen terus berdebat di komentar gitu. Itu paling ngaruhnya di situ sih. Titik titik naiknya di situ. jadi, Ciri khas konten dari akun tersebut. jadi kayak ngaduin para fandom dari anime-anime masing-masing gitu lah ya. Ya, betul. Ya. Ya. Oke, selain storytelling, kira-kira ada gaya visual khas nggak yang ingin ditampilkan dalam konten? Misalnya warna ini identiknya Kayak untuk akun ini, desainnya gitu. Mm. ya. Punya warna warna akun sendiri atau gimana gitu. Kalau buat warna sih nggak ada ya, lebih ke ganti-ganti aja gitu buat ganti suasana ya. Misalkan ganti ganti style, ganti warna juga gitu. Biar nggak bosen aja sih. Nggak Untuk ada warna tetapnya. untuk pergantian gitu setiap konten berbeda atau em, setiap emang pengen ganti itu bakal ganti. Oh enggak, tiap eh kalau segalinya ganti warna tuh semua template tuh ganti juga. Jadi Oh, nggak tiap nggak tiap template ganti warna. jadi sama dulu gitu misalkan beberapa konten banyak baru nanti misalnya pengen ganti sama lagi juga gitu ya maksudnya. Iya, misalkan ada kepikiran mau nge-redesign template-nya, semuanya di-redesign kayak Ya, template video, template buat berita atau fakta-fakta gitu. Diganti semua warnanya. Yang punya ciri khas juga ya dari gaya visual.
bisa jelasin nggak Mas alur kerja dari Mas bikin konten gitu, mulai dari riset berita atau TEPA sampai udah final upload gitu? Kalau kalau bikin konten berita, informasi anime gitu ya, biasanya sih Ya itu nyarinya, dari awal gimana? biasanya kalau sumbernya tuh atau enggak ngambil dari Twitter dulu ya, ambil dari Twitter, dari akun-akun resminya langsung lah, kayak misalkan akun resminya Chainsaw Man gitu, atau Studio Neme-nya, kan biasanya ngeluarin Oh ya. tanggal-tanggal produksinya segala macam, trailer segala macamnya. Atau bisa juga ngambil dari ini website, di ada website website luar yang langsung udah ngasih ringkasannya gitu tentang apa sih namanya, berita-beritanya, kita tinggal ngeringkas aja, Oke. tinggal ngambil ngakutip dari artikelnya dia, kita kutip, terus dibuatlah kata-katanya sendiri kan, buat di apa namanya, dipakai di konten kita, dibikin template-nya segala macam, habis disusun, baru kita upload di Instagram. Itu kalau buat konten informasi seputar anime atau Jepangan. Oke. Kalau untuk konten anime sendiri masih gimana? Kayak apakah harus nonton animenya atau baca manganya dulu? Gitu-gitu untuk konten spoiler dan lain-lain. Kalau buat spoiler sih bisa bisa dari baca manga langsung ya, soalnya kalau misalkan kita asal nyomot gitu, biasanya banyak tuh yang nanya-nanya tuh. Kalau kalau nggak tahu kan susah juga jawabnya. Oh Jadi ya, yang udah pasti aja gitu, kayak udah kita tahu gitu jalan ceritanya. tapi pernah nggak misalkan itu kan komik ya, dari komik, berarti kan orang juga beberapa udah ada yang baca. Pernah nggak Masnya tuh ngelihat dulu komik yang belum ditranslate, terus kalian translate sendiri, habis itu untuk jadi informasi spoiler gitu-gitu? Oh iya, pernah. Hmm. Waktu itu kalau nggak salah pernah, salah satu contohnya tuh dulu kan lagi ramenya tuh anime anime Grand Blue ya. Jadi Ya. yang satunya tuh rame kan, meledak tuh. Hmm. Terus karena emang iseng aja gitu baca manganya versi masih ininya ya, masih Inggrisnya. Oke. Ya ada salah satu yang menarik, di translate aja satu page itu dijadiin bahan konten gitu, buat Oke. dibikin di akunnya. Oke. Kira-kira dalam seminggu ada target nggak upload berapa konten gitu, dan apa pertimbangannya menggunakan ritme gitu? Kalau kalau minggu ini sih nggak ada, cuman dulu tuh pas masih aktif banget, eh, sehari itu nargetin tiga tiga kali post sih, 3 kali posting. Atau itu, Seminggu tiga tapi kali itu ya. karena emang susah ya, jadi nggak terlalu konsisten, tapi sehari itu paling nggak dua dua sampai sekali sampai 2 kali pasti upload Jadi konten. seharinya 2 kali atau 1 kali kontennya. Ya paling sedikit 1 kali. Buat jadwal update, jadwal uploadnya itu biasanya di jam-jam orang santai sih, kayak misalkan habis maghrib gitu ya, orang-orang baru udah pada pulang sampai rumah udah nyantai, atau enggak jam-jam 9-an, atau mau cari jam senggangnya tuh jam istirahat jam 12, jam 1 gitu. Berarti nyari orang yang terbanyak lagi buka Instagram gitu ya. Ya lagi buka HP ya. Scroll-scroll gitu-gitu. Ya, tinggal jawab pertanyaan selanjutnya sih. Soal pertanyaan selanjutnya tuh waktu posting terbaik Tadi udah. buat konten Jepangan. Tapi menentukan lagi nggak sih? Maksudnya Oh, jamnya gitu. kayak bukan kayak oh lagi hype nih Oh anime ini, ya, aku post gitu. oke. Atau emang kagak ada Mas waktu terbaiknya? Misalkan pas banget, misalkan nih viral kemarin nih, kita tuh harus langsung post atau nunggu dulu atau gimana? Iya. Kalau itu sih bisa jadi sih ya, kita viral kita langsung
post. Soalnya biasanya kalau misalkan yang lagi tren itu di tahan-tahan kan akun fanspage itu kan semakin banyak ya, semakin rame gitu. Iya, Jadi semakin banyak yang duluan upload gitu. Kita kalau yang telat uploadnya pasti sepi gitu. Pasti orang-orang udah pada lihat di akun orang kan. iya. Jadi kalau kalau bisa tuh pas ada momen-momen tuh kita manfaatin langsung diupload, atau enggak paling paling lama itu 2 hari lah, 2 hari setelah apa sih Viral. namanya, ya 2 hari setelah viral itu. Oke. Tapi kira-kira selain storytelling ada strategi utama nggak buat ngebangun engagement gitu sama audiens? Contohnya selain upload konten, bikin Q&A atau bikin polling anime atau ada momen merekomendasiin sesuatu gitu kepada audiensnya. Oh iya, biasanya sih ada sih kayak eh, di sela-sela ngasih berita fakta-fakta gitu, sesekali tuh ada nyiapin konten rekomendasi anime biasanya berdasarkan genre, atau misalkan berdasarkan alur ceritanya, atau misalkan dari ratingnya gitu bisa jadi. Terus juga buat polling-polling tadi juga pernah kayak bikin tadi kan polling polling karakter gitu ya. Oh, iya. Adu Siapa yang paling, karakter. ya, yang paling banyak suaranya siapa gitu. Buat meramaikan isi konten. Ya, itu juga pick-nya kan, pick akunnya di situ. Tadi lanjut Bil. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Dari akun yang sudah agak besar ini, Mas Adam sebagai konten kreator pernah memanfaatkan mencari pendapatan nggak Mas? Kayak sponsorship atau jual merchandise gitu. Ada sih, cuman kalau awal-awalnya sih lebih ke ini ya, lebih ke paid promote ya. Jadi kayak ada akun gitu menjual barang atau jasa, kita nerima paid promote-nya. Kalau buat sponsor sih ada, cuman lebih ke media partner sih. Kayak misalkan kemarin sama Kumifuro kan gitu ya, media partner. Jadi dapat inilah, dapat apa sih namanya, kartu staff yang membuat kita tuh masuk buat ini apa namanya, Bikin konten gitu ya. ya bikin konten Kumifuro itu buat meramaikan. Berarti dari event-event juga sering gitu ya, Ya dapat dari dari event, sponsorship-nya. ada. Nah, itu sih udah pertanyaan terakhir sebenarnya. Jadi, akun ini sebenarnya dibikin pertama karena kesenangan pribadi, dan yang kedua melihat antusias masyarakat terhadap anime Jepang dan sebagainya. Oke, mungkin itu sekian ya dari wawancara kita kali ini karena sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Mas Adam udah mau jadi narasumber untuk tugas kuliah kami ini ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. SS dulu lah. Waalaikumsalam. Open game semua SS.